Selamat siang adik-adik kelas 7 SMP. Ketemu lagi dengan Miss Nova di sini dan hari ini kita akan belajar materi ekosistem. Materi ini sebagai pembukaan materi di semester 2. Nah, ekosistem ya. Di dalam ekosistem itu terdapat dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik adalah makhluk hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, fitoplankton, dan zooplankton. Yang kedua, ada komponen abiotik, yaitu komponen tidak hidup tapi mempengaruhi lingkungan. Contohnya ada tanah, air, cahaya, udara, kadar garam, derajat keasaman atau pH, suhu, kelembapan, dan kadar garam. Nah, itu contoh-contoh dari komponen abiotik. Kita lanjut. Peran komponen ekosistem sendiri. Jadi mereka saling membutuhkan satu sama lain ya, sehingga terjadilah apa yang disebut rantai makanan. Nah, gabungan dari rantai-rantai makanan itu akan membentuk jaring-jaring makanan gitu. Yang pertama ada plant atau tumbuhan. Dalam rantai makanan akan diawali dari tumbuhan. Kehadiran tumbuhan itu nantinya akan dimakan oleh hewan herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya hewan herbivore itu akan dimangsa oleh hewan karnivor. Nah, karnivor sudah tahu ya, jadi hewan yang memakan daging. Nah, karnivor sendiri akan dilanjutkan sampai karnivor tahap 1, karnivor tahap 2, dan karnivor tahap 3. Pada karnivor tahap 3 itu belum jadi puncaknya karena nantinya akan diurai oleh bakteri pengurai atau yang disebut decomposer. Gitu. Lanjut ya, kita bahas tentang produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis. Nah, produsen ini kebanyakan tumbuhan. Nah, organisme yang membuat makanannya sendiri disebut autotrof, dibantu melalui proses fotosintesis. Jadi agar dapat makanannya, tumbuhan itu harus melakukan proses fotosintesis. Nah, mereka ini membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbohidrat atau glukosa. Nah, ini contoh-contoh produsen. Yang di darat ada tumbuhan, di laut ada alga atau ganggang fitoplankton, di sungai, kolam atau danau ada cyanobacteria. Nah, ini contoh gambarnya. Oke, kita lanjut ke hewan herbivore. Organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanannya. Dikenal dengan nama organisme heterotrof. Nah, sebetulnya heterotrof sendiri adalah istilah yang digunakan untuk makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri atau bergantung pada organisme lain. Berdasarkan makanannya dibagi menjadi ada herbivore, karnivor, dan omnivor. Herbivore hewan-hewan yang memakan tumbuhan, karnivor hewan pemakan daging, dan omnivor yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Oke, ini kita lanjut. Konsumen herbivore disebut sebagai konsumen primer karena yang langsung makan tumbuhan atau langsung mengkonsumsi produsen yaitu konsumen herbivore sendiri. Makhluk hidup yang memperoleh energi atau makan dari tumbuhan, fitoplankton atau ganggang. Nih contohnya sapi yang makan rumput, ulat bulu yang makan daun, nah gitu. Atau panda yang makan bambu ya, bambu muda gitu. Kita lanjut ke konsumen karnivor. Nah, memperoleh energi atau makan dengan memakan hewan lain. Nah, ini setingkat di atasnya hewan herbivore. Jadi mereka yang makan hewan-hewan herbivore biasanya. Ada singa, ada harimau, ada apa lagi?
anjing ya, anjing bisa makan daging. Oke. Konsumen omnivore, makhluk hidup pemakan hewan dan tumbuhan, jadi dia pemakan segalanya. Contohnya ada beruang gitu. Lanjut kita masuk ke pengurai atau dekomposer. Organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain, makhluk hidup lain. Contohnya bakteri, jamur, cacing tanah, serangga. Jadi pengurai ini perannya akan menguraikan bangkai hewan karnivor. Jadi hewan karnivor seperti ular atau elang atau harimau, nantinya mereka akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, penghasil uraiannya itu nanti akan jadi satu dan menjadi unsur hara pada tanah, gitu ya. Jadi akan kembali pada tanah lagi hewan-hewan itu setelah diuraikan, atau bisa jadi pupuk misalnya. Oke, itu aja dari ekosistem part pertama ya, part 1. Nah sekarang kita lanjut ke soal-soal ekosistem. Silakan Miss Rova akan memberikan waktu beberapa menit untuk kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh hewan pengurai. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hewan autotrof? Oke, silakan dipikirkan jawabannya, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang materi kali ini, kalian bisa tanya setelah nonton video ini ya. Terima kasih.